Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulai pelajaran hari ini, apabila kita berdoa terlebih dahulu kepada Bapa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholihan. Amin. Doa selesai. Bapak Ibu akan menjawab ya. Bapak Sofia, Saya Bu. Maria, Saya Bu. Elisa Putri, Ayo Bu. Afrida, Adit Bu, Rika, Saya Bu. Bapak Sofia pada. Ayo. Ya, kita mulai aja pembelajaran kita pada hari ini mengenai sebelum ibu mengajak pembelajaran pada hari ini, ibu akan nanya kembali pembelajaran kita pada minggu lalu. Ada yang masih ingat pembelajaran pada minggu lalu tentang Khulafaur Rasyidin? Ya, Khulafaur Rasyidin. Masih ingat apa itu Khulafaur Rasyidin? Masih bu, apa itu? Pada sahabat bu, siapa aja? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ya, Khulafaur Rasyidin adalah 4 sahabat Nabi yang memimpin setelah beliau wafat. Itu ada Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Nah, selama masa pemerintahan mereka, Khulafaur Rasyidin berhasil menyiapkan syiar Jazirah Arab dan berhasil meletakkan dan kehidupan agama Islam baik dalam pemerintahan politik maupun dan menjadi periode fikih Islam. Masih ingat ada berapa sifat yang ada dalam 4 sahabat Rasulullah? Apa sifat yang dimiliki oleh 4 sahabat Rasulullah? Umar ya pada berani. Dia diberikan gelar Al-Khatib. Sedang Allah. Kalau Utsman dia hanya membut dan dia menikahi 2 putri Nabi sehingga dia dijuluki Nurain, juga cahaya. Nah, itulah sifat dari 4 sahabat Rasulullah. Itulah pembelajaran kita pada minggu lalu. Maka sekarang kita akan membahas mengenai, kalau kita membahas hari ini apa? Tentang Bani Umayyah. Ya, tentang Bani Umayyah. Sebelum ibu menjelaskan materi hari ini, ada yang tahu tentang pembahasan kita hari ini tentang Bani Umayyah. Apa sih itu Bani Umayyah? Bisa menjelaskan? Nah, Bani Umayyah adalah kekhalifahan Islam yang pertama setelah masa Khulafaur Rasyidin yang memerintah
jam. Bani Umayyah telah berkuasa hampir 90 tahun dengan 14 khalifahnya. Nah, di dalam Bani Umayyah itu mempunyai kemajuan di dalam bidangnya, termasuk di bidang ilmu pengetahuan, arsitektur, seni sastra, agama maupun militer. Nah, pada masa kemajuan Bani Umayyah di bawah kepemimpinan Al-Walid bin Abdul Malik pada tahun 705 sampai 715 Masehi. Nah, setelah kemajuan Bani Umayyah terjadi, Bani Umayyah juga mengalami suatu kebutuhan yang dimana kebutuhan itu ada dua faktor. Yang pertama faktor pemberontakan, yang kedua adalah perang saudara. Yang dimana pemberontakan itu terjadi ketika adanya dua kaum, yaitu kaum Syiah dan kaum Mawali. Nah, di dalam perang saudara itu ada dua faktor juga terjadinya karena ada dua kaum, yaitu kaum Qais dan kaum Yaman. Nah, setelah itu ada salah satu seorang sahabat dari dua kaum tersebut yang dia itu melarikan diri dari Afrika Selatan yang bernama Abdurrahman Ad-Dakhil. Dia itu melarikan diri dari Australia Selatan dan dia berkuasa dan membangun kekuasaan itu di Andalusia Spanyol. Nah, itulah pembelajaran kita pada hari ini mengenai Bani Umayyah. Nah, tugasnya Ibu beri dua kelompok. Kelompoknya itu terdiri dari 4 orang. Jadi kan dua kelompok. Satu kelompok itu 4 orang. Nah, masing-masing kelompok itu mencari tadi kan Ibu jelasin kemajuan dari Bani Umayyah itu apa saja, dari ilmu pengetahuan, arsitektur, militer, dan agama. Nah, jadi cari masing-masing dari kemajuan Bani Umayyah itu, mencari terjadinya kapan kemajuan Bani Umayyah tersebut. Jadi masing-masing kelompok pilih dari 5 kemajuan dari Bani Umayyah tersebut. Waktunya cuma 5 menit saja. Setelah itu baru salah satu orang dari kelompok presentasi ke depan dan mempresentasikan hasil tugasnya dari kelompok tersebut. Jadi satu kelompok itu siapkan satu kertas dan tulis apa yang dibilang tadi. Waktunya 5 menit. Sudah siap semuanya? Coba kelompok 1 sudah siap? Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai karena pada terjadinya kemajuan ilmu pengetahuan pada Bani Umayyah pada masa Bani Umayyah. Kemajuan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah terjadi karena beberapa faktor. Yang pertama, pemerintah Bani Umayyah memberikan dukungan dan dana untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Meskipun para pembesar Bani Umayyah kurang tertarik pada ilmu pengetahuan, kecuali Yazid bin Muawiyah dan Umar bin Abdul Aziz. Yang kedua, adanya kebutuhan akan ilmu pengetahuan agama yang kuat pada saat itu mendorong perkembangan ilmu seperti tafsir, hadis, dan kalam. Yang ketiga, interaksi dengan bangsa lain yang telah maju. Dalam hal ini, ilmu pengetahuan juga memicu perkembangan ilmu. Contohnya ilmu kedokteran berkembang pesat pada masa Bani Umayyah dengan kontribusi dari ilmuwan seperti Al-Razi yang dikenal sebagai bapak kedokteran. Selain itu, ada faktor yang berperan dalam kemajuan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah, seperti perkembangan ilmu agama, perkembangan ilmu bahasa, dan perkembangan ilmu sejarah dan geografi. Tokoh penting yang ikut berkontribusi pada kemajuan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah yaitu Abdul Malik bin Marwan, Al-Hasan Al-Basri, Ibnu Sirin, dan Al-Zuhri. Ya, terima kasih kepada satu pertanyaan. Sudah
Jadi ada dua faktor. Itu ada faktor internal. Faktor internalnya itu pengaruh agama Islam yang dimana membangun masjid dan bangunan ibadah lainnya. Faktor eksternalnya itu pengaruh arsitektur Bizantium dan Romawi. Terus tokohnya itu ada Khalifah Abdul Malik bin Marwan 685 sampai 705 Masehi yang dimana membangun Masjid Al-Aqsa. Contoh bangunannya itu Masjid Al-Aqsa. Begitu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada kelompok 2 atas evaluasi yang diberikan, maka di sini belum kita lakukan soal yang diletakkan di depan suatu TPS. Itu nanti ada soal dan nanti kalian akan mencari jawaban dari teka-teki tersebut. Nah, sebelum itu supaya menekankan kembali belajarnya, di sini ada sedikit. Nah, jadi terlebih dahulu berdiri dulu semua. Jadi clue-nya itu ketika ibu bilang coba pegang, berarti dipegang. Tapi kalau tidak ada kata coba pegang, jadi jangan dipegang. Makanya dipegang. Kalau pegangannya, coba pegang pipi. Coba pegangnya, jangan dipegang. Oke. Coba ini dulu apa? Kalau nggak contoh. Coba pegang kepala, rambut, nggak pegang. Coba pegang telinga, pegang bahu, coba pegang lagi, pegang pipi, mata. Nggak ada. Siapa yang kalah? Dua. Yang lainnya dulu. Ya. Jadi karena ini pertama, jadi kalian boleh memilih satu soal yang ada di depan. Kak Mika. Ini kan ada 10 soal. Nah, kakak pilih satu, mau dia mendatar atau menurut. Kakak pilih satu soal, mau mendatar atau menurut. Yang mana? Mendatar nomor 2. Coba bacakan Nama ibu kota kekuasaan Bani Umayyah. Iya, orang tuh kayaknya Sudah. Jadi selama ini nama ibu kota kekuasaan Bani Umayyah betul? Yuk, lagi, bagian lagi. Oke, tadi. Oke.
Muawiyah dan Umayyah adalah khalifah dengan pemerintah dari 691 sampai 350 Masehi di Jazirah Arab. Nah, mungkin ini saja yang dapat Ibu sampaikan. Juga akan mengingat kalian minggu depan kita akan membahas mengenai Bani Umayyah. Nah, jadi di rumah baca dulu Umayyah kita untuk minggu depan. Jadi tugasnya baca aja dulu, nanti minggu depannya akan dijelaskan.